Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jannah, NIM 2021-100-290-752. Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi materi dari Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI. Sebelum kita membahas ekonomi makro, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah, dan nomos yaitu tatanan, peraturan, dan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah mengatur dan mengelola pendapatan rumah tangga. Di dalam ekonomi itu ada rumah tangga individu dan ada rumah tangga perusahaan. Maksud dari rumah tangga individu seperti cara membelanjakan apa yang kita dapatkan. Nah, sedangkan rumah tangga perusahaan itu seperti pabrik, toko baju, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya membahas pengertian ekonomi itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam usahanya dan cara mengelola usahanya. Nah, kalau tadi saya menjelaskan tentang ilmu ekonomi, sekarang saya akan membahas pembagian ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu ada ilmu deskriptif, terapan, dan teori. Ekonomi deskriptif yaitu kajian yang memaparkan cara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Kedua, ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membuat secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan. Ketiga, ilmu ekonomi teori, yaitu ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya, ekonomi teori itu terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi makro adalah perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro itu ada 6. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Dan yang ketiga, uang dan fungsinya. Keempat, inflasi dan deflasi. Kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Keenam, keseimbangan IS yaitu pasar barang dan LM pasar uang. Nah, sekarang perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan, konsumsi individu, jumlah produksi suatu perusahaan, harga setiap barang atau jasa. Sedangkan ekonomi makro, kebutuhan tenaga kerja keseluruhan, konsumsi negara, jumlah produksi nasional, harga barang atau jasa secara keseluruhan. Mungkin hanya ini tanggapan dari saya untuk materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Nafis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.